menjebak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Membiarkan orang-orang pemimpin itu tetap gagal. Saya kira tidak. Aktivis pejuang hak asasi manusia memperingati 11 tahun tewasnya Munir di Batu, Jawa Timur. Mahasiswa berunjuk rasa di Bundaran. Atas nama pelanggaran HAM di Indonesia. Hidup korban. Jangan diam. Said Tadiq adalah seorang pejuang HAM Indonesia. Ia dikenal karena keberaniannya memperjuangkan hak dan keadilan manusia di masa pemerintahan Orde Baru. Motif penculikannya adalah bagian dari defense kekuasaan pada waktu itu. Munir lahir di Malang, tepatnya tanggal 8 Desember 1965. Ia merupakan mahasiswa hukum di Universitas Brawijaya. Setelah ia lulus pada tahun 1986, ia memulai karirnya di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Di sini, ia mulai menangani berbagai kasus pelanggaran HAM dan mulai dikenal sebagai pembela hak masyarakat kecil serta pembela kebenaran. Pada tahun 1998, ia mendirikan Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang berfokus pada advokasi untuk keluarga korban kekerasan dan penghilangan secara paksa. Munir juga aktif menyuarakan isu-isu HAM di forum internasional dan seringkali menyentil pemerintah yang tidak berlaku adil, melakukan penangkapan secara paksa dan penghilangan secara paksa. Peristiwa pembunuhan Munir terjadi pada tanggal 7 September 2004 dan penerbangan Garuda Indonesia GA974 Jakarta Amsterdam melalui Singapura. Munir meninggal sekitar 2 jam sebelum pesawat mendarat di Belanda, Schiphol, Amsterdam pada pukul 8:10 waktu setempat. Hasil otopsi menunjukkan adanya senyawa arsenik dalam tubuh mantan Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan itu. Proses hukum kasus Munir. Penyelidikan awal 2004, Munir dibunuh dengan racun arsenik pada 7 September 2004 dan penyelidikan dimulai. Tersangka Polikarpus 2005. Polikarpus Budihari Prianto, pilot Garuda, ditangkap dan dihukum 14 tahun penjara atas perannya. Keterlibatan BIN terdapat indikasi bahwa Oknum Badan Intelijen Negara atau BIN terlihat namun tidak ada penuntutan lebih lanjut. 4. Kritik dan desakan. Proses hukum dianggap tidak transparan dengan desakan dari masyarakat untuk mengungkap dalang utama. 5. Pembebasan Polikarpus 2014. Polikarpus dibebaskan bersyarat dan kasus ini tetap menjadi simbol ketidakadilan di Indonesia. Sekian. Kasus Munir sangatlah penting karena menggambarkan tantangan besar dalam penegakan hak asasi manusia dan akuntabilitas di Indonesia. Berikut inilah alasannya. Yang pertama, simbol perjuangan HAM di Indonesia. Munir adalah seorang aktivis HAM yang berani menentang kekuasaan dan menyuarakan keadilan bagi korban pelanggaran. Yang kedua, inspirasi bagi gerakan HAM. Pembunuhan Munir tidaklah menghentikan perjuangan dan semangat anak-anak muda dan seluruh masyarakat sipil untuk terus berjuang dalam memperjuangkan HAM, hak asasi dan keadilan. Kasus Munir tetap relevan hingga saat ini sebagai simbol penting untuk perjuangan keadilan, mengakhiri impunitas dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Jadi itulah beberapa contoh mengapa kasus Munir bisa sebagai sorotan baik di Indonesia maupun sampai di luar Indonesia.
reaksi masyarakat dan dunia internasional terkait kasus ini. Menurut masyarakat melihat kasus ini sebagai bukti adanya masalah serius dalam sistem peradilan dan pengawasan keamanan di Indonesia. Desakan ini juga disertai dengan tuntunan untuk reformasi institusi agar kejadian serupa tidak terulang. Sedangkan menurut reaksi dunia internasional mendesak pemerintahan Indonesia untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh. Uni Eropa dan PBB juga mengkritik lambannya penanganan kasus ini dan mendorong Indonesia agar menunjukkan komitmen nyata terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia. Adapun dampak kasus Munir yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian dan kelemahan sistem peradilan. Kasus Munir menjadi simbol dari ketidakpastian dan kelemahan sistem peradilan Indonesia dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. 2. Perjuangan aktivis HAM. Aktivitasnya dalam mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM seperti tragedi Tanjung Priok dan penghilangan paksa. Yang ketiga,